Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bayangkan sebuah situasi yang mungkin sangat familiar. Setiap awal bulan Anda harus membuka catatan, mengecek kembali transaksi rutin, lalu memasukkan angka-angka yang sama seperti bulan sebelumnya. Biaya listrik, air, internet, semuanya harus ditulis ulang satu persatu. Sekilas terlihat sederhana, tapi kalau dilakukan terus-menerus, pekerjaan kecil ini bisa menyita banyak waktu dan rawan terjadi kesalahan. Nah, disinilah XAI hadir membantu. Melalui fitur Journal Recurring, semua proses pencatatan rutin itu bisa berjalan otomatis. Cukup atur sekali dan setiap periode sistem akan membuatkan jurnal secara konsisten, akurat, dan tepat waktu. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana cara kerja fitur ini dan bagaimana ia bisa mengubah pekerjaan berulang menjadi proses yang efektif dan efisien. Mari kita mulai. Pertama, kita masuk dulu ke menu akuntansi, lalu ke Journal Recurring. Kita mulai pada tampilan jurnal 5. Di sini saya masukkan ke bagian biaya keperluan kantor. Setelah ini saya isi, saya langsung saja masuk ke bagian tahap yang paling penting, yaitu bagian recurring option. Jadi ini adalah tahap yang paling perlu diperhatikan. Nah, pada kolom pertama ada frekuensi. Nah, di sini teman-teman bisa tentukan jurnal recurring apa yang teman-teman inginkan. Apakah itu recurring untuk harian, mingguan, bulanan, kuartal, atau tahunan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin buat jurnal recurring untuk tiap bulan, langsung saja kita pilih frekuensi bulanan. Lanjut ke opsi berikutnya, kita langsung tentukan per tanggal berapa jurnal recurring ini akan diterbitkan otomatis. Jika teman-teman ingin recurring jurnalnya muncul di tiap akhir bulan, langsung pilih saja akhir bulan. Selanjutnya di bagian kolom start, kapan mulainya? Di sini saya anggap mulainya bertanggal 30 bulan 11 2025. Nah, di bagian bawah ada valid until. Valid until ini untuk apa? Kalau misalkan saya pilih tanggal 31 Januari 2026, maka biaya ini akan berakhir di tanggal 31 bulan 1 2026. Jika teman-teman tidak membutuhkan, maka valid until jangan dicetak. Selanjutnya kita masuk ke bagian tahap penentuan transaksi yang akan dibuat berulang setiap bulannya. Misalkan di sini kita akan buat transaksinya dari kas kecil, akan keluar 300.000 dengan tujuan ke biaya keperluan kantor. Saya pilih bagian debit, otomatis langsung terisi sesuai jumlah yang dikreditkan pada nilai sebelumnya. Saya tambahkan di bagian balance. Teman-teman tetap perhatikan, apabila sudah 0 maka jurnal recurring ini sudah boleh disimpan. Langsung saja kita masuk ke tahap terakhir, yaitu bagian proses jurnal recurring. Pada tampilan ini ada kolom parameter tanggal. Di sini jika saya memilih parameter tanggal sampai akhir bulan November dan saya proses, data jurnal recurring yang kita masukkan tadi akan langsung muncul di periode ini. Nah, apabila ingin teman-teman langsung eksekusi selama 3 bulan ke depan, maka teman-teman langsung panjangin tanggalnya sampai dengan tanggal 31 Januari 2026. Teman-teman klik proses, nanti jurnal recurring sampai dengan tanggal 31 Januari 2026 akan terlihat sesuai dengan periode tanggal yang kita filter di sini. Tetapi data ini belum masuk ke data jurnal yang sebenarnya. Jadi gimana caranya? Teman-teman cukup execute all. Kalau sudah di execute all, dari sini akan berwarna hijau, artinya sudah diterbitkan data jurnal yang sebenarnya. Untuk membuktikannya, teman-teman langsung masuk ke lihat data transaksi jurnal. Kita buat periodenya sampai dengan 31 Januari. Nah, data ini sudah dibentuk sesuai dengan jurnal recurring yang kita execute barusan. Apabila teman-teman misalkan untuk bulan 1 2026 tidak ingin menerbitkan jurnal berulang, maka teman-teman cukup klik kanan pada baris yang ingin dihapus dan pilih delete result jurnal. Pastinya di data jurnal yang sudah terbentuk tadi akan terhapus juga. Kemudian karena tadi kita tidak menentukan valid until pada recurring option, maka jurnal ini tidak akan pernah berakhir dan akan selalu ada setiap bulannya. Sebagai contoh, saya akan filter tanggalnya sampai 31 Januari 2027. Maka jurnal recurring akan terlihat sampai dengan tanggal yang kita tentukan. Tapi jangan khawatir, data jurnal recurring ini tidak akan langsung masuk ke buku besar sebelum kita melakukan execute pada periode ini. Jadi seperti di awal cerita, pekerjaan rutin yang biasanya memakan waktu kini bisa berjalan otomatis berkat jurnal recurring XAI. Semoga fitur ini membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih rapi setiap bulan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.